Bagaimana kabar Anda semua? Baik, ya. Layak kita bersyukur ya, cuacanya tadi siang agak berawasi. Tapi malam ini hujannya sudah habis. Di beberapa tempat lain, gereja atau paroki lain sempat menunda jam misa. Kurang-kurangnya di Surabaya saya mendengar, karena sejak hujan, lalu tempat itu di depan gereja itu memang agak mencekung begitu ya, dan menggenang cukup dalam. Jika diundur 1 jam, apakah kita harus bersyukur di tempat ini? Jangan mesane sing kono. Oke, selamat Natal. Tuhan memberkati Anda. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita mendengarkan cerita teks Injil ini. Demikian juga akhirnya setiap tahun kita diundang kembali untuk memuliakan Allah, karena Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, seluruh umat manusia. Dialah damai sejahtera bagi kita. Dalam Dialah terjadi bahwa Allah berkenan kepada kita. Maka kita harus mengungkapkan pujian ini, seperti dalam berita kelahiran Yesus diperuntukkan bagi Sang Gembala tadi. Pujian kepada Allah karena Kristus Sang Juru Selamat itu yang harus menjadi jiwa iman kita malam ini. Kesibukan kita hingga malam ini, kalau keluarga masing-masing sibuknya mempersiapkan baju baru. Panitia, relawan, karyawan, kita semua, lihat sejak Anda dilantik, di hadapan umat, semuanya ngapain? Nyanyi-nyanyi sorok, latihan ping piro iki? Sampai lali omah. Semuanya kesibukan yang terjadi selama ini, malam ini hanya satu: mau bersukacita memuliakan Dia. Mengapa? Kita yang di tengah dunia berdiam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu, ialah Kristus. Karena Dialah hidup kita ini berubah, dan masyarakat di tempat kita juga berubah, dan itu dimulai dari sana. Mengapa Anda di sini? Karena Dia. Mengapa iman gereja di tengah hidup bermasyarakat, masyarakat juga berubah? Karena Dia. Banyak hal telah berubah karena iman kita kepada Kristus. Mengapa saya mengatakan perubahan-perubahan semacam ini? Perubahan yang menguasai sejarah. Dan Allah mau diakui bahwa Dia menguasai sejarah. Kita ngomong kalau tentang sejarah, biasanya yang bisa mengubah, yang bisa membuat produk sejarah itu adalah penguasa. Benar? Nah, penguasanya itu otoriter ya. Oh, dia bisa membuat produk sejarah kebangsaan. Sampai produk untuk pelajaran pun juga bisa. Itu penguasa. Tapi lihat dia,
Siapa dia? Bagaimana dia yang lahir itu? Dia membuktikan sebagai Allah yang menguasai sejarah manusia. Dan perubahan ini saudara-saudari yang terkasih, kita lihat malam ini lewat tanda-tanda Natal, simbol-simbol Natal. Mengapa saya mengatakan ini? Karena perubahan ini terjadi berawal dari Dia Allah yang menjadi manusia. Siapa menyangka Allah mau menyelamatkan manusia, membuat jalan pilihan, Dia harus berubah menjadi manusia dulu. Penguasa yang mau merubah sejarah, dia biasanya pakai apa? Kekuasaan, militer, politik, dan sebagainya. Dia yang di sana ketika itu kita temukan cara berpikir Allah yang merubah menjadi manusia. Ketika Allah yang mempunyai pilihan jalan itu seharusnya membuat kita berpikir. Dan banyak, kalau sekurang-kurangnya saya berpikir tentang hal itu. Pertama adalah disebutkan tadi, jalan Allah melalui peristiwa palungan. Mengapa disebut oleh Lukas secara khusus? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Semua tempat kiranya sudah penuh. Tak ada seorang pun yang mau menyisihkan tempatnya, bahkan bagi seorang perempuan yang sudah hamil tua. Kalau seorang penguasa mau menguasai sejarah, dia nggak akan memilih palungan, hotel bintang 5 kali. Di tempat yang terpisah, peristiwa kelahiran Yesus disampaikan oleh seorang utusan Tuhan kepada siapa? Tidak menyewa kelompok EO yang istimewa, nggak perlu mendatangkan MC yang sudah kondang, apalagi tidak perlu jejak pendapat menjelang pemilihan, justru kepada kelompok gembala yang lagi menjaga malam itu domba-dombanya di padang. Suatu terang yang besar meliputi mereka. Akan tetapi mengapa berita itu disampaikan kalau disebut sebagai berita terang yang besar? Kok disampaikan justru kepada para gembala? Bukankah kelahiran ini menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Kita harus bertanya, saudara-saudari, apakah akan ada orang yang percaya kepada mereka kalau berita itu diteruskan? Anda menerima berita yang menjadi kesukaan besar, yang heboh mestinya, tapi Anda titipkan pada seorang yang nampaknya tidak meyakinkan diri. Mau ambil pilihan itu? Mau enggak? Anda enggak bertanya, mengapa Allah memilih jalan itu? Pasti tidak ada orang yang akan percaya kepada mereka, apalagi orang-orang yang berkuasa. Tapi itulah jalan yang selalu dipakai Allah. Dia mau menurunkan orang yang berkuasa dan meninggikan orang yang hina-hina. Dia mau diakui sebagai Allah yang menguasai sejarah. Allah memilih para gembala karena mereka adalah yang menantikan berita sukacita.
Itu satu, jalan pilihan Allah. Kedua, tempat dilahirkan Yesus mengungkapkan dan menghadirkan sebagai bagian ketermiskinan orang miskin yang nggak berdaya. Kepapaan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan adalah tanda dari Dia. Tapi mengapa kita semua hari ini bersama di sini? Mengapa kita selalu melihat di sana? Mengapa kita selalu mau percaya pada ketidakberdayaan, ketidaksederhanaan? Ingat, Bapak, Ibu, Anda pernah jadi anak? Pernah jadi bayi? Masih ingat? Awas kalau bilang ingat, itu bayi ajaib. Dan sekarang Anda jadi orang tua. Ketika melahirkan putra putri Anda, durung gawe prestasi apapun toh, kelecam, kelecem, ngono yo gak jelas alasannya kelecam, kelecem bayi, benar? Tapi memberikan arti apa dalam hati Anda sebagai orang tua? Ketidakberdayaannya Anda bisa mengalami, dan di sana terjadi hikmah Natal. Maka ini mestinya mengangkat jiwa kita untuk bersukacita. Kalau ini yang kita rayakan, maka kita akhirnya memang mengetahui bahwa jalan Tuhan ini adalah jalan yang dipakai Tuhan. Kadang-kadang saya bertanya, Allah ini serius banget gak sih mau menyelamatkan kita? Seriuskah jalan yang dipilih Tuhan ini? Tapi inilah yang disampaikan gereja sepanjang masa, dan tetap mau memiliki iman. Berkat Tuhan menyertai keluarga kita. Selamat Natal. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih,